Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah, Bapak Ibu Guru, dimanapun Bapak Ibu berada. Baik Ustadz dan Ustadzah, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, pengenalan metode Mahabbati. Mahabbati ini terdiri dari 6 jilid, yaitu jilid 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada jilid 1 ini secara garis besar membahas huruf hijaiyah mulai alif sampai ya, mulai a sampai ya. Dimana pada jilid 1 ini ada huruf hijaiyah yang berharokat dan tidak berharokat. Untuk Mahabbati 2 ini membahas perubahan harokat. Mahabbati ketiga ini menerangkan huruf yang disukun. Dan yang keempat, jilid 4 adalah huruf hijaiyah yang ditasjid. Yang kelima, menerangkan tajwid beserta dengan contoh-contohnya. Yang keenam adalah membahas waqaf, imalah, dan lain sebagainya. Buku metode membaca Al-Quran ini mengikuti model desain Asyur, yang mana di dalam buku Mahabbati ini ada karakteristik siswa, ada standar dan tujuan pembelajaran, ada strategi pembelajaran, ada media pembelajaran, ada partisipasi siswa, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, yang pertama adalah karakteristik siswa. Pada sampul Mahabbati ini diterangkan bahwa Mahabbati 1 ini untuk umur 3-5 tahun. Jadi setiap jilid di sampulnya itu pasti ada karakteristik siswa yang berupa usia. Jadi karakteristik siswa bisa diketahui dengan usia, jenis kelamin, pendidikan orang tua, budaya, etnis, sosial, dan lingkungan. Walaupun sebenarnya kita dalam pembelajaran ini tidak menjadi acuan yang pasti. Misalkan ada santri baru, maka harus kita uji coba dulu. Ini dia mampu pada Mahabbati 1, Mahabbati 2, atau Mahabbati 3. Karena tidak pasti anak yang umur 7 tahun dia bisa membaca Mahabbati 3 atau 4. Tergantung dari lingkungannya. Yang kedua, adanya standar dan tujuan pembelajaran. Jadi pada kata pengantar, pada setiap jilid itu ada kompetensi yang harus dicapai oleh santri atau siswa. Jadi seorang guru atau ustadzah atau ustadz, jika santrinya sudah menyelesaikan Mahabbati 1, maka dia harus hafal, faham, serta bisa membedakan huruf-huruf hijaiyah yang berharokat fathah dan tidak berharokat. Jadi kompetensi dasar ini yang menjadi acuan seorang santri ketika lulus dari Mahabbati 1. Jika seorang santri tidak bisa atau tidak sesuai dengan kemampuan ini, artinya tidak bisa hafal, tidak bisa memahami, dan tidak bisa membedakan huruf hijaiyah, maka jangan dinaikkan ke Mahabbati 2. Karena Mahabbati 1 ini merupakan dasar untuk bisa membaca Al-Quran. Jika Mahabbati 1 ini sudah kesulitan, artinya sudah tidak sesuai dengan kompetensi ini, maka untuk Mahabbati seterusnya
akan merasa kesulitan. Nah, untuk yang ketiga, adanya strategi pembelajaran. Pada metode membaca Al-Quran Mahabati ini, dalam pembelajaran ada dua cara. Yang pertama adalah dengan individual, artinya pembelajaran oleh guru yang dilakukan per individu. Kemudian ada secara klasikal atau bersama-sama. Pembelajaran klasikal ini harus dilakukan di kelas, dan syaratnya adalah harus mempunyai santri yang banyak, artinya minimal 10 santri yang mempunyai atau pada jilid Mahabati yang sama. Misalkan pada Mahabati 2, maka 10 anak itu sama-sama Mahabati 2 mulai awal sampai akhir. Seperti biasa, seorang santri datang bersalaman dengan ustadz atau ustadzahnya, kemudian duduk. Setelah itu berdoa bersama-sama. Kemudian seorang guru mengabsen siapa yang tidak hadir, mungkin menanyakan kenapa tidak hadir, mungkin tahu. Setelah itu pemberian motivasi belajar. Misalkan, anak-anak, hari ini saya yakin anak-anak semua datang ke sini adalah niatnya untuk belajar supaya cepat bisa membaca Al-Quran. Saya yakin hari ini akan lebih lancar, akan lebih bisa daripada hari kemarin ketika halaman 6. Halaman 6 kemarin sudah bagus, sudah baik. Dari 10 anak ini semuanya lancar dan bisa, dan hari ini adalah halaman 7. Saya yakin, ustadzah yakin bahwa hari ini anak-anak sudah belajar tadi malam untuk mencoba membaca sendiri, dan hari ini ustadzah akan membacakan. Coba diperhatikan, ustadzah akan membacakan 3 kali. Setelah itu seperti biasa, anak-anak maju satu persatu dan diikuti oleh temannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika ustadz atau ustadzah ini membacakan sambil menerangkan makharijul hurufnya, bagaimana pelafatannya huruf-huruf hijaiyah yang benar. Nah, setelah membaca 3 kali, maka ustadz atau ustadzah bisa duduk di meja yang telah disiapkan. Kemudian ustadzah duduk dan seorang santri maju ke depan untuk membaca halaman 7 yang telah dibacakan tadi oleh ustadzahnya. Anak ini membaca dengan lancang, dengan lantang, dan diikuti oleh seluruh teman-temannya. Nanti kalau sudah selesai, ini duduk, ganti ini maju, dan begitu seterusnya. Ustadz dan ustadzah, Bapak Ibu guru semuanya, pada Mahabati ini juga ada media pembelajaran yang berupa alat peraga metode membaca Al-Quran Mahabati, yang mana di dalamnya ini berisi huruf-huruf hijaiyah yang berharokat dan tidak berharokat, serta angka dari 1 sampai 10 sampai 20, yang mana kartu-kartu ini bisa digunakan untuk permainan tebak kata. Nah, ini biasanya media ini digunakan bagi siswa atau santri yang belum mengenal huruf-huruf hijaiyah, atau sudah mengenal tapi belum benar-benar paham dan mengerti untuk membedakan mana huruf-huruf hijaiyah yang berharokat dan tidak berharokat. Selanjutnya adalah partisipasi siswa. Jadi di sini seorang guru atau ustadzah menulis perkembangan santri di halaman terakhir. Misalkan begini, hari ini Abdullah telah shift halaman 7. Nah, misalkan halaman 7. Jadi halaman 7 itu kalau di sini halaman bisa nomor 14 ya, atau 13, karena 1 2 itu untuk halaman 1, karena ini
tabelnya hanya sampai 66. Kenapa? Karena jumlah Mahabati itu semuanya mulai dari Mahabati 1 sampai Mahabati 6 adalah 33. Nah, jadi Mahabati 1, misalkan halaman 1, nomor 1 ini misalkan mau ngisi, misalkan pada tanggal 31 Agustus, atau tanggal ini aja, pada tanggal 30 bulan 1 2021, Abdullah halaman 7. Kemudian di sini belum lulus paraf. Nah, kemudian pada tanggal 3 Februari 2001 Abdullah lulus, maka tulis di halaman di nomor 2. Jadi ini tidak lulus, ini lulusnya. Nah, ketika dalam proses untuk mencapai lulus halaman ini tidak ditulis. Jadi bagaimana kalau langsung lulus? Ya langsung tulis lulus di sini. Nah, langsung. Kalau misalkan tidak lulus artinya bagaimana? Masih belum bisa, belum lancar, belum paham, jangan diluluskan. Nah, jadi Mahabati itu mulai halaman 1 sampai halaman halaman 32 ini yang menguji atau yang menyatakan lulus dan tidaknya ini adalah ustadz atau ustazahnya. Sedangkan halaman 33 ini yang menyatakan lulus dan tidaknya adalah pengasuh. Kenapa demikian? Seorang misalkan sebuah TPQ santrinya 100, tidak mungkin akan semuanya pengasuhnya yang mengajar. Tapi dengan demikian pengasuh tahu perkembangan santri-santrinya. Jadi ketika halaman terakhir itu yang ngetes dan yang menguji adalah pengasuhnya, dan pengasuhnya lah yang berhak memindah dari Mahabati 1 ke Mahabati 2 dan seterusnya. Yang terakhir adalah evaluasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa halaman 33 adalah yang ngetes atau yang menguji oleh pengasuh. Jadi kalau misalkan sudah memang benar-benar bisa dan tidak ada salahnya, minimal hanya 2 atau 3 yang salah, baik secara mahrot, baik secara panjang pendek, baik secara bacaannya, minimal 3. Kalau lebih dari 3, mohon jangan dinaikkan, suruh mengulang lagi mana yang kurang begitu bisa. Dan ini adalah halaman penentuan untuk pindah ke Mahabati selanjutnya. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan ke metode Mahabati yang lebih tinggi, maka halaman 33 ini memang harus benar-benar bisa dan lancar dan mengerti mana yang panjang, mana yang pendek, dan bisa membedakan mahrotnya antara huruf-huruf hijaiyah. Terima kasih Ustadz Ustazah, Bapak Ibu yang telah melihat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.